Mulai untuk direkam. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pertemuan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk hari ini kita coba melanjutkan materi, tetapi tetap mereview materi-materi yang sudah ada, gitu ya. Nah, jadi di sini kita bicara dulu tentang subgrup ya. Saya masih sekali lagi akan sering mereview ya tentang subgrup. Jadi dalam subgrup ini ya kita akan punya catatan seperti ini ya. Himpunan tak kosong gitu ya. Himpunan tak kosong sebutlah H gitu ya. Bukan himpunan tak kosong, subhimpunan tak kosong ya. Subhimpunan tak kosong H dari G. Dia akan membentuk subgrup itu ya. Di sini jika dan hanya jika yang pertama berarti di sini apa? A, B di H mengakibatkan AB juga ada di H. Nah, ini kita nyatakan tertutup di H gitu ya. Yang kedua, untuk A di H mengakibatkan di sini bentuk inverse ya dari elemen di H itu juga ada di H. Nah, ini bentuk inverse di H ya. Nah, berarti nanti dalam pembuktian H ini subgrup dari G ya. Subgrup dari G. Berarti yang harus ditunjukkan tunjukkan yang pertama hanya tak kosong ya. Kemudian hanya sub dari G, kemudian hanya tertutup ya, dan hanya adalah inverse. Itu ya. Nah, ini Anda pegang. Nah, dalam subgroup kita juga punya beberapa konsep yang ya untuk sekarang tidak saya jelaskan secara detail ya untuk pembuktiannya, tetapi di sini kita punya bahwa di sini kita tulis sebagai lema gitu ya. Sebagai lema. Nah, ini saya tulis dari edisi 2 dulu ya. Edisi 2 bahwa kalau kita punya haknya itu suatu sub himpunan hingga ya, suatu sub himpunan hingga dari G ya, kemudian kita punya hanya tertutup ya. Jadi syaratnya nih sub himpunan hingga tak kosong ya dari G, kemudian dia tertutup terhadap perkalian ya, terhadap perkalian ini perkalian operasi di G ya, operasi di G gitu ya. Maka kita bisa nyatakan bahwa A dia subgrup dari G ya. Jadi untuk menyatakan hanya subgrup gitu ya, ada sifat tambahan ya. Di sini secara khusus subnya dia harus hingga ya, kemudian ada tambahan tertutup. Nah, dia juga membentuk subgrup gitu ya. Nanti buktinya ini saya minta pelajari secara mandiri gitu ya. Mandiri. Ini lihat halaman berapa di sini? Halaman 38 ya. Understand edisi 2 itu ya. Nah, kemudian dari sini kita juga punya definisi ya.
kita punya definisi yang menyatakan bahwa apa? Kalau kita punya misalkan G, ini suatu grup, kemudian kita punya H, dia subgrup dari G gitu ya, subgrup dari G. Nah, kita punya A, untuk A, B di G, ya, dia disebut A kongruen, ya, kongruen modulo B, salah, kongruen B modulo H ya, kongruen B modulo H. Nah, ini ya. Nah, ini kita tulis ada lambang seperti ini. Ya, modulo H. Itu ya. Syaratnya adalah apa? Jika A, B, inverse ada di H. Gitu ya. Nah, ini kita punya definisi seperti ini. Nah, Anda bisa bisa contoh ya, bisa lihat di contoh gitu kalau misalkan G grup ya. Grup himpunan bilangan bulat gitu. Himpunan bilangan bulat ya. Kemudian H-nya kita pilih apa? Misalkan 2N gitu ya. N-nya di bulat gitu ya. Ini adalah subgrup dari G gitu ya. Nah, kita punya seperti ini. Nah, kita coba definisikan ya. A kongruen B modulo H jika ini gitu ya. Kita akan investigasi ya definisi dari A kongruen B modulo H ya. A kongruen B modulo H. Jadi kita punya G, kita tulis seperti ini. Himpunan bilangan bulat terhadap penjumlahan. Kemudian H isinya adalah 2N. N di bulat gitu ya. A kongruen B modulo H gitu ya. Jika dan hanya jika A, B inverse elemen H. Gitu ya. Nah, ini mengartikan ya bahwa apa? A ditambah minus B itu ada di H. Gitu ya. Jadi ini adalah operasi penjumlahan. Ya, operasi penjumlahan. Sekarang kita cek ya. Pertanyaannya apakah gitu ya. 0 kongruen 0 modulo H. Itu pertanyaan pertama ya. Apakah 0 kongruen 0 modulo H? Ya. Jawabannya bagaimana? Ya, kita akan cek apakah berlaku bahwa 0 0 inverse ada di H gitu ya. Nah, ini itu kan artinya apa? 0 ditambah 0 inverse sama dengan 0 tambah 0 sama dengan 0. Ya. Nah, tapi eh, fakta ini ya 0 ada di H. Jadi kan H subgrup G, H memuat identitas G ya. Identitas di G yaitu 0 gitu ya. Nah, berarti 0 kongruen 0 modulo H gitu. Ya. Maka bisa kita katakan bahwa 0 kongruen 0 modulo H gitu ya. Jadi ini adalah benar gitu ya. Nah, sekarang yang kedua, apakah 0 kongruen 1 modulo H gitu? Kita harus tunjukkan bahwa apakah 0 1 inverse ada di H gitu kan. Dan ini mengartikan bahwa apa? 0 ditambah 1 inverse sama dengan 0 ditambah
minus 1 sama dengan minus 1 gitu ya. Nah, ini ternyata tidak di H gitu ya. Apa? Karena H-nya adalah 2N ya, atau kita sebut himpunan bilangan bulat genap gitu ya. Oke, 0 seperti ini. Jadi 0 tidak, maaf, min 1 tidak di H. Nah, berarti artinya apa? Di sini kita bisa tulis bahwa 0 tidak kongruen 1 modulo H. Gitu ya. Nah, jadi ini tidak memenuhi ya. Cek lagi sekarang 0 apakah kongruen 2 modulo H gitu ya. Apakah kongruen modulo H? Nah, kita cek ya. Kita cek dulu di sini. Apakah 0,2 inverse ada di H? Berarti kita cek apakah 0 tambah min 2 inverse sama dengan 0 tambah min 2 sama dengan min 2 gitu ya. Ternyata di H. Gitu ya. Nah, berarti 0 kongruen 2 modulo H. Selesai. Nah, eh, kalau kita kumpulkan ya, sekarang kita kumpulkan semua elemen di G ya yang kongruen dengan 0 gitu ya. Ya, kita sebut begini gitu ya. Sebut begini. Nah, kira-kira ini isinya apa? Oke ya. Gimana? Ada dugaan nggak? Kira-kira isinya apa? Ada yang mau coba? A kongruen B modulo H jika dan hanya jika AB inverse ada di H ya. Jadi secara umum bentuknya ini. Nah, kira-kira apa nih isi dari 0 gitu ya. Apa isi dari 0? Udah mau coba jawab. Tadi 0 kongruen 0 modulo H. Nah, ini menulisnya ini 0, 0 yang mana gitu ya. Semua elemen di G yang kongruen dengan 0. Jadi, kalau di sini A kongruen B modulo H, saya tulis gini ya. Nah, isinya apa? Itu ya. Nah, minimal 0 ya. Tadi ada isinya 0, 0 kongruen modulo H. Kemudian ada lagi 2 gitu ya. Kira-kira Anda bisa tebak lagi nggak isinya apa lagi nih selain 0 dan 2? Novita, bisa nggak sebutkan elemen yang masuk di dalam himpunan tersebut? Contohnya elemennya apa aja? Halo, Novita? Iya, 4 bukan, Pak? 4. Kenapa 4 masuk? Ikan. Kenapa 4 masuk? Ya, Anda tinggal cek saja 0,4 inverse ada di H gitu kan. Iya, Pak. 0,4 inverse berapa hasilnya? -4, Pak. Min 4. Oke, ada lagi elemen yang lain? Selain 4 ada lagi Novita? Eh, Kalau elemen saya yang, berapa? elemen yang lain yang habis dibagi 2 ya, Pak?
Habis dibagi 2, oke. Kalau 0, 2, 4, ada lagi nggak selain itu? 68 dan seterusnya. Langsung nggak, Pak? 6, 8, dan seterusnya, oke. Ini kayaknya positif semua ya. Sekarang kalau yang negatifnya berapa? Bisa nggak nemu? Dua. Min 2, oke. Terus berapa lagi? Min 4, min 8, dan seterusnya. Min 4, dan seterusnya, gitu ya. Oke. Jadi ini isi dari 0 ya. Ini saya artikan 0 kongruen B modulo H gitu ya. Jadi 0 saya tulis sebagai eh, elemen di G dengan syarat bahwa 0 kongruen X modulo H ya, atau ini bisa kita tulis sebagai 0 X inverse elemen H itu ya. Nah, sekarang kita ganti kalau 1 ya, semua X di G dengan syarat bahwa apa? 1 kongruen X modulo H, atau ini artinya adalah 1 X inverse ada di H ya. Nah, ini isinya apa gitu ya. Coba cek yang lain ya, selain Novita. Zidan, Zidan Fatih Hazami Hakim, isinya apa nih kira-kira? Iya Pak, kenapa Pak? Isi dari kotak 1 ini apa ini? Elemennya apa? Mulai dari dirinya sendiri ya, misalkan 1 gitu ya. Ini 1 ada nggak di sini? Apakah 1 inverse ada di H gitu ya? Benar nggak ini? 1 inverse ada di H. Mana Zidan? 1 inverse ada di H nggak? Ada Pak, Ada, oke. Kalau 2 ada nggak? ada ya Pak. Apakah 1, 2 inverse ada di H? Itu aja kan. Kalau mau menyatakan 2 ada di H, apakah 1, 2 inverse ada di H gitu? Enggak ada ya Pak. Nggak adanya kenapa? Apa arti 1, 2 inverse? Apa artinya 1, 2 inverse? Ayo Zidan, apa artinya 1, 2 inverse? Em, Grupnya apa Zidan? Grupnya apa ini kita? Konteks pembicaranya? pangkat 2 ya Pak. No, no, no. Grup kita apa? Grupnya apa grup kita sekarang yang dibahas?
Ini nyimak nggak dari tadi nih? Grup koset. Grup, hah? Siapa tadi yang ngomong? Grupnya grup apa kita? Ini masuk ke dalam grup koset ya, Pak. Grup apa? Grup apa Novita? Grup koset, Pak. Koset. Saya belum nyebut tentang grup koset. Ini perkalian modulo, grup perkalian modulo, Pak. Bulat, Pak. Grupnya bulat. Iya, itu aja. Kita bicara grupnya grup bilangan bulat. Grup siklik maksudnya. No, 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 no. Jangan kemana-mana dulu. Kita bicara grupnya grup bilangan bulat. Haknya apa Bilangan bulat, haknya? maaf salah tangkap maksudnya. Ya, haknya apa haknya? Hanya Z. Kok hanya Hanya Z? 2N. Iya kan ini kan grup bilangan bulat. Haknya apa tadi yang saya definisikan? 2N, Pak. Dimana 2N. N-nya bilangan bulat. Oke, atau apa? Mudahnya H itu apa? Genap ya? Genap. Hanya genap. Genap bulat genap gitu ya. Nah, sekarang saya tanya arti dari 1, 2 inverse apa? 1 dikurang 2, Pak. 1 dikurang 2. Diperbaiki jawabannya, coba. 1 ditambah minus 2. Oke, good. 1 tambah minus 2 hasilnya berapa? Minus 1, Pak. Minus 1. Ada di H nggak? Ada, Pak. Ada. Hmm? Ada di H? Enggak ada, Pak. Nggak ada, Nggak Pak. ada. Nggak ada. Nggak ada. Berarti 2 di sini tidak masuk. Itu aja pertanyaan saya. Ya. Jadi kalian coba merespon ya pertanyaan-pertanyaan saya atau nanti Pak Rido pas lagi ngajar itu berdasarkan apa yang dibahas gitu ya. Jangan jangan kemana-mana dulu gitu. Berpikirnya yang sederhana aja dulu. Saya tanya sekarang kalau 3 kira-kira ada di kotak 1 ini enggak? Ada, Pak. Uluan. Kenapa? Karena satu satu kali tiga, maaf 1 3 inverse ada di H. 1 tambah min 3 sama dengan min 2, Pak. Oke. Setelah 3 elemen di kotak 1 apalagi uluan? Saya ambil yang positif dulu lah. Berapa? 1 3 terus 5 5, 7 9 7. dan seterusnya, Pak. Oke. Terus kalau sebelah kiri 1 yang lebih kecil dari 1, 0 masuk nggak? 0 Enggak. 0 enggak, Pak. 0 enggak. Min 1 masuk nggak? Masuk, Masuk, Pak. Pak. Masuk. Min 2 masuk nggak? Enggak. Min 2 enggak. Min 3 masuk nggak? Masuk, Pak. Masuk, Pak. Masuk. Min 4 masuk nggak? Tidak, Pak. Tidak. Oke, saya tulis polanya begini dulu aja ya. Jadi min 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Min 1, min 3 dan seterusnya. Ini nanti bisa ya dibentuk dalam satu notasi himpunan gitu ya. Notasi himpunan seperti itu. Ya, oke. Sekarang saya tanya lagi. Kalau 2, isinya apa? X di G dengan syarat 2 kongruen X modulo H. Ya, atau 2X inverse elemen H. Ini apa isinya? Ada yang bisa tebak isinya apa? 4 bukan, Pak. 4. Oke. Selain 4 apa? Sebelah kanannya 4 apa? 8, Pak. 8. Antara 4 dan 8 ada nggak? 4 dan 8 kan ada 5, 6, 7. 6, Semuanya Pak. nggak masuk? Enggak Hah? masuk, Pak. 6. 6 kenapa 6? 6 masuk nggak? Sorry, 5 masuk nggak? Enggak, Pak. 6 Masuk. masuk. 7 Enggak. nggak. Oke, 8. Setelah 8 berapa? 10.
10 dan seterusnya. Sebelah kiri 4 berapa? 2, 2, Pak. Sebelah kiri 0, 2, 0, 0. Terus minus 2, Minus 2. 2 dan seterusnya. Apa yang Anda simpulkan dari sini? Saya sudah ngecek berapa tadi? 0, 1, 2 gitu ya. Anda dapat kesimpulan apa? Dari 3 kotak ini, dari 3 himpunan ini? Nol isinya ini. Ya. 1 isinya ini. 2 isinya ini. Ada hal lain yang didapat? Semua elemennya merupakan anggota bilangan genap ya, Pak? Oke. kalau kotak isinya ganjil, elemennya ganjil. Ganjil elemennya ganjil. Oke. Kotak ganjil. Ini elemennya ganjil. Saya catat dulu ya. Terus apa lagi? Kotak genap, elemennya genap. Sebetulnya ini belum perumuman ya. Ini belum perumuman. Saya baru mengeksekusi 3 kotak saja. Kotak 0, kotak 1, kotak 2. Anda bisa temukan apa lagi? Ini 0 nih. Isinya nih. Ya. Ini 1 dan ini 2. Anda bisa temukan apa lagi? Bisa ketemu kotak 3 dan nilainya itu pasti sama dengan kayak kotak 1, Pak. Kotak 1. Oke. Berarti yang kotak 2 sama dengan kotak 0 ya. Gitu ya. Iya, Pak. Oke. Arah saya mau ke sana sebetulnya. Jadi kotak 2 sama dengan kotak 0. Kotak 1 sama dengan kotak 3 gitu ya. Nah, ini Anda bisa cek nanti. Akan begini gitu ya. 1, 3 berarti ini min 1 gitu ya. Dan seterusnya. Atau secara umum begini. Secara umum ya. Eh, kalau saya punya G, grup bilangan bulat gitu ya. Kemudian H isinya adalah 2N. N-nya bulat gitu ya. Kemudian saya punya kotak gitu ya. Sebutlah A. Untuk A di G ya. Isinya adalah semua elemen di G dengan syarat bahwa apa? A kongruen X modulo H. Ya, atau ini artinya adalah AX inverse ada di H. Oke, ya, ternyata 0, 2 gitu ya. 4 dan seterusnya. Ini nanti min 2, min 4 gitu ya dan seterusnya. Ini saya tulis sebagai sebutlah 0, 2, 4 dan seterusnya gitu ya. Min 2, min 4 dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian 1 sama dengan 3 sama dengan berapa? Nanti bisa ditulis ya. Cek gitu ya. Ini berarti min 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 berapa? Min 1 ya. Min 3 gitu ya. Dan seterusnya. Ini saya tulis sebagai 1, 3, 5 dan seterusnya gitu ya. Berapa? Min 1 ya. Min 3 dan seterusnya. Oke. Sekarang saya ambil 1 aja nih. Saya ambil sebagai perwakilan gitu ya. Saya ambil perwakilan kotak 0 dan kotak 1. Ya. Karena ini kan sama gitu ya. Ini juga sama gitu ya. Oke. Anda bisa lihat nggak hubungan kotak 0 sama kotak 1 apa? Apa hubungan kotak 0 kotak 1? Ini saya sebut sebagai kotak 0 ya.
Kotak 0 isinya adalah 0, 2, 4, dan seterusnya. Min 2, min 4, dan seterusnya. Kemudian kotak 1, 1, 3, 5, dan seterusnya. Ini min 1, min 3, dan seterusnya. Anda bisa lihat hubungan kotak 0 dengan kotak 1 apa? Saya tambah petunjuk. Ini konteksnya adalah himpunan ya. Elemen-elemen dari 0 sama 1 itu saling lepas, Pak. Atau bahasa lainnya apa? Saling asing. Saling asing. Bahasa lainnya apa dalam notasi himpunan? Irisannya tidak ada anggota. Atau Irisannya tidak mempunyai anggota. irisannya tidak mempunyai anggota. Kalau irisannya tidak mempunyai anggota artinya apa? Hasil irisan dua himpunan tersebut apa? Himpunan kosong, Pak. Himpunan kosong ya. Gimana gabungannya? Gabungannya Ada bilangan bulat, Pak. hubungannya bilangan bulat. Oke. Hubungannya bilangan bulat ya. Sekarang saya kasus lagi ya, yang lain. Jadi dari yang sini kita punya hubungan seperti ini dulu gitu ya. Nah, kasus lain misalkan H-nya isinya adalah 3N. Ya, hanya 3N. N-nya bilangan bulat gitu ya. G-nya grup bilangan bulat sama ya. Saya tulis begini. Ini isinya apa? Ada yang bisa nebak? Nol, 3, minus 3, minus 6, 6. Oke, 9. dan seterusnya. 9 dan seterusnya. Oke. Kalau 1 apa? 1, 4, 7, 7, Oke. Sebelah kirinya apa? minus 2, 2, Terus? minus minus 5. 5, Oke. Kalau 2 apa? Kotak 2 apa? 2, 5, 2, 8, 6, 5, 8, bla 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 ya kayak Oke. Terus sebelah minus kirinya 1, 1 minus 4. dan seterusnya. Iya. Kalau 3 apa? Sama dengan yang mall itu ya. Sama dengan 0.
Kalau min 1 apa? 2 ya. Sama dengan 2, Pak. 2. Kalau min 2 apa? Sama dengan 1. 1, Pak. Min 1. Kalau 10 apa? 1. 1. Ya, konsep 3M sendiri ya kayak konsep yang kongruensi modulo. Nomor Dan berlaku dulu. seterusnya Oke. sampai sehingga. Jadi konsepnya ini ya, gitu. Sekarang saya pilih ya. Saya punya 0 ya, sama dengan 1. 0 sama dengan berapa tadi? 3 ya. 3 ya. Sama dengan berapa lagi? 6 6. sama iya. Kemudian Oke. Y-nya sama dengan min 3 sampai seterusnya gitu. Oke. Terus sama dengan min 3 ya. Oke, ini kalau 1 sama dengan berapa tadi? 1, 4, 7, min 2 sampai seterusnya. 4, 7, dan seterusnya. Ini berarti min 2 ya, dan seterusnya. Terus ini 2, berarti berapa? 5 ya, 8, dan seterusnya. Ini berarti min 1 itu ya, dan seterusnya. Oke, saya pilih ini sekarang sebagai perwakilan ya. Karena kalau saya ambil 3, akan balik lagi ke 0 ya. Gitu ya. Apa hubungan antara 0, 1, 2? Irisannya tidak mempunyai himpunan. Himpunannya kosong. Bentar, kalau tadi itu cuma 2 biji. Sekarang ini ada 3 biji himpunannya. Apa? Ngirisnya bagaimana ngirisnya? Gimana? 0, 1, 2 hubungannya? Kalau tadi cuma 2, sekarang ada 3 nih. Melihatnya juga harus detail dong. Gimana coba? Apa? Iya Pak, anggotanya saling lepas Pak. Iya gimana? Yang saling ini ada 3 biji. Kalau tadi 2 ngomongnya 0 dan 1 saling lepas. Saya tulis beginilah. 0, 1 irisannya kosong. 0 gabung 1 sama dengan Z. Kalau gini gimana? 0, 1, 2. 0 iris 1 iris 2 itu himpunannya kosong. 0 iris 1 iris 2 himpunannya kosong. Terus ada lagi nggak? 0 iris 1 himpunan kosong juga, Pak. Oh, Iya Pak. sorry. Kalau 2 1 iris himpunan 2, diiris kosong. Oke, terus 1 1 iris iris 2, 2 0 iris 2 2. kosong. terus 0 Terus iris 2 himpunan kosong juga, Pak. himpunan kosong juga. Ini apa namanya? Kalau ini apa namanya? Kalau 2 irisan ini apa namanya? Irisan 2 himpunan kosong namanya apa? Himpunannya apa ini? Nah, ini pengantarnya nggak dibaca nih ya, tentang konsep himpunan. Kalau dua himpunan irisannya kosong artinya apa? Himpunan itu kita namakan apa?
saling lepas, saling asing, atau ada lagi nggak? Istilah lainnya ada lagi nggak? In English apa? Dalam bahasa Inggris apa istilahnya? Mutually eksklusif, Pak. Mutual eksklusif. Disjoint ya. Kalau disjunktif, Pak. Disjunktif, no, bukan. Namanya disjoint ya. Dua himpunan irisannya kosong, itu kita namakan sebagai himpunan yang disjoint gitu ya. Himpunan disjoint, bukan mutual eksklusif ya, bukan. Oke. Sekarang kalau ada 3, ya, dia kosong kosong kosong, terus kalau diiris bertiga dia juga kosong, namanya apa ini? Ini disjoint, ini disjoint, ini disjoint, diiris juga ini disjoint. Nah ini apa namanya? 3 himpunan disjoint, disjoint, disjoint. Apa namanya? Ada disjointnya juga berarti. Mutuali ya, mutuali disjoint. Gitu ya. Oke, terus apa lagi? Ini kan kita bicaranya baru irisan ya. Bagaimana dengan gabungannya? Kalau 0 gabung 1, hasilnya apa? Kalau tadi kan ini 0 gabung 1 Z ya. Ini 0 gabung 1 apa? Sama dengan Z nggak? Sama dengan 2 komplement, Pak. Hah? Oh iya, oke. 2 komplement. Betul. 2 komplement gini ya. Oke. Sekarang supaya jadi Z diapain ini? 0 gabung 1 gabung 2. Oke, 0 gabung 1 gabung 2 sama dengan Z. Gitu ya. Nah, dengan cara yang sama, kalau saya punya H-nya sama dengan 4N gitu ya, N bulat, saya akan dapat berapa? Dapat 4 ya. Gitu ya. Yang semuanya pertama mutually disjoint, ya, mutually disjoint. Yang kedua, gabungannya gitu ya. 0 gabung 1, gabung 2, gabung 3. Ini dia sama dengan himpunan induknya, yaitu si Z. Ya. Nah, sekarang gini. Kalau tadi G-nya grup gitu ya. Kemudian H-nya subgrup ya. Nah, saya tulis secara umum nih. Kalau ada A di G, saya isi kotak itu isinya adalah semua X di G dengan syarat A kongruen X modulo H gitu ya. Ini artinya saya tulis sebagai AX inverse H gitu ya. Nah, sekarang saya tanya, kalau A kongruen X modulo H, ya, ini akan mengakibatkan gini nggak? Ini apa sih artinya? AX inverse ada di H akan mengakibatkan XA inverse ada di H nggak? Gimana? Ini grup sebarang ya. H subgrup dari G.
Akan begitu nggak? Ada yang punya dugaan? Jawabannya benar atau tidak? Benar ya, Pak? Oke, benar. Terima kasih Novita, jawabannya benar. Sekarang buktinya apa Novita? Bahwa kalau kita punya A kongruen X modulo H, maka kita punya X kongruen A modulo H. Bahkan hubungannya begini loh ya. Gimana caranya? Ini kalau jadi suatu soal gitu ya, ini suatu soal tentang grup dan subgrup sebetulnya ya. Jadi soalnya gini, buktikan gitu ya. Kalau G grup, kemudian H subgrup dari H ya, subgrup dari G, definisikan gitu ya. Definisikan A kongruen B modulo H gitu ya. Jika dan hanya jika AB inverse elemen H ya. Klaim B kongruen A modulo H. Nah, itu. Atau gini bahkan A kongruen B A kongruen A modulo H. Terus satu lagi, klaim ya, kalau A kongruen B modulo H dan B kongruen C modulo H gitu ya, maka buktikan A kongruen C modulo H. Modulo H gitu ya. Jadi ada tiga nih, ada tiga soal nih. 1, 2, 3 gitu ya. Oke. Novita, di stop dulu recordnya nol. Ya, jadi dari soal ini saya buat perumuman begini ya. Misalkan G grup dan H subgrup dari G. Kemudian untuk dua elemen ya gini deh, ABC gitu ya. Definisikan A kongruen B modulo H, maka jika dan hanya jika. Jadi arti dari A kongruen B modulo H artinya ini ya AB inverse ada di H gitu ya. Jadi ini AB inverse artinya A dikali B inverse. Dikali itu maksudnya operasi terhadap operasi yang terdefinisi pada grup G gitu ya. Nah, buktikan yang pertama A kongruen A modulo H, yang kedua buktikan A kongruen B modulo H, maka B kongruen A modulo H. Yang ketiga A kongruen B modulo H, dan B modulo H, maka A kongruen C modulo H gitu ya. Nah, pertanyaan dari soal ini itu bisa kita lihat jawaban maksudnya ya. Bisa kita lihat di sini ya. Halaman berapa tadi? Ini ya. Ini jawabannya. Sorry. Saya crop dulu ya di sini. Jadi kalau kalian membaca seperti ini ya, kira-kira bisa dipahami nggak gitu ya?
Oke, Novita di stop dulu Novita coba. Oke, gimana? Ulwan coba yang poin 1, 2, 3 mau yang mana dulu silakan. Urutan aja kali Pak dari poin 1. Ya, silakan. Dari yang saya pahamin di buku ini, poin 1 kan A kongruen A mod H. Di sini penjelasannya itu untuk menunjukkan bahwa A kongruen A mod H, berarti kan harus menggunakan definisi dari kongruen itu sendiri mod H, di mana tadi yang udah dipaparkan juga A dikali A inverse itu juga elemen dari H. Nah, karena H ini adalah subgrup dari G, dan berarti kan kalau elemen A dikali dengan inverse-nya itu haruslah E atau identitas. Di mana identitas juga elemen dari subgrup H. Jadi di Halo, sini ya Ulwan. Pak, ya Pak, apakah suara saya terdengar Pak? Cek, saya yang keluar ya. Kirain Ulwan yang gak jelas ya. Saya keluar ya. Keluar Zoom kayaknya ya tadi ya. Halo Ulwan, Ulwan. Iya Pak. Halo. Iya, halo Pak, apakah suara saya terdengar? Sudah. Tadi kayaknya saya terlempar. Tahu Ulwan kedengeran nggak tadi pas lagi bahas ya sama yang lain. Coba diulang Ulwan nomor 1-an. Baik Pak, yang nomor 1 itu kan A kongruen A mod H. Di sini untuk menunjukkan bahwa A itu akan sama dengan A kongruen A mod H. Berarti dengan definisi dari kongruen itu sendiri, di mana kan berarti tadi udah yang dipaparkan sebelumnya, artinya itu kan A dikali A inverse elemen dari H. Karena H adalah subgrup dari G, E juga elemen dari H, dan karena perkalian dari elemen dikali dengan inverse-nya itu adalah E, atau di sini A dikali A inverse sama dengan E, berarti kan A dikali A inverse itu juga elemen H, di mana H tadi ada subgrup, berarti di sini sudah terpenuhi Pak, terbukti. Oke, sebentar. Jadi untuk yang pertama ya, kalau mau menunjukkan bahwa A kongruen A modulo H ya, artinya harus ditunjukkan gitu ya. Harus ditunjukkan bahwa apa? A inverse ada di H gitu ya. Nah, kemudian kita punya informasi apa? Perhatikan bahwa H itu kan subgrup dari G ya, subgrup dari G. Maka E itu ya juga ada di H gitu ya. Kemudian eh kita punya gitu ya A inverse itu kan sama dengan E gitu ya. Dan ini ada di H. Berarti apa? A inverse ada di H. Kalau A inverse ada di H, artinya A kongruen A modulo H. Gitu ya. Kira-kira begitu bahasanya. Ya, jelas ya sampai sini ya. Oke. Yang kedua sekarang silakan. Ulun mau lanjut? Ulun? Ya. Baik Pak. Nah, kalau yang kedua ini
kan mau di apa ini ditunjukkan bahwa kalau misalnya ada A kongruen B mod H, itu implies atau mengakibatkan juga B kongruen A mod H. Eh, Oke, dari penjelasannya kalau yang saya pahamin, berarti kan dari misalnya dari A kongruen B mod H, ini kan mengartikan bahwa AB inverse ya, artinya AB inverse elemen dari H, dan ini kita mau dapatkan bentuk setelahnya itu B kongruen A mod H. Atau secara ekuivalen itu bisa dituliskan juga sebagai BA inverse. BA inverse ini elemen H. Karena AB inverse elemen H, di mana ya H itu subgrup dari G, dan ini, nah ya di sini AB inverse lalu diinverskan lagi elemen H. Ini kalau yang saya pahamin berarti kan suatu elemen ini ya AB ini bisa kita katakan misalnya P gitu ya, AB inverse ini sebuah P, dan P berarti P inverse itu akan sama aja elemen dari H. Tapi menurut operasi yang udah dipelajari pada lemma 231 sebelumnya, di mana AB inverse dan diinverskan itu sama aja dengan B inverse. Iya, jadi kayak kebalikannya gitu, B inverse di inverse lagi, lalu dikali dengan A dengan A inverse. Jadi ini B inverse dikali B inverse yang diinverskan kali dengan A inverse, atau sama aja dengan inverse diinverskan lagi kan berarti balik ke dirinya sendiri itu B. Jadi sama dengan BA inverse. Dan karena hasilnya dapat BA inverse, atau ini sama aja dengan yang tadi kita mau tunjukkan yaitu B kongruen A mod H. Berarti iya, berarti terbukti bahwa berbukti jika A kongruen B mod H, maka B kongruen A mod H. Oke. Cek ini internet ya. Jadi kita akan buktikan ya, kalau A kongruen B modulo H, maka B kongruen A modulo H, gitu ya. Berarti kan kita misalkan gitu ya. Misalkan A kongruen B modulo H. Artinya apa? Artinya di sini AB inverse ada di H. Nah, ini ya, ini saya ulang begini. Jadi ketika Anda menemukan suatu fakta, menemukan suatu informasi, Anda harus tahu apa maknanya gitu ya. Oke, kita mau buktikan A kongruen B modulo H, maka B kongruen A modulo H. Berarti kita punya informasi bahwa A kongruen B modulo H. Berarti kita punya apa lagi selain itu ya? Kita memaknainya apa? Berarti kita punya AB inverse ada di H. Gitu ya. Nah, kemudian dari sini ya, ini baru sampai sini loh ya. We want to get from this ya. Oke, berarti akan ditunjukkan gitu ya. Ya, artinya harus ditunjukkan gitu ya bahwa BA inverse ada di H gitu ya. Nah, kemudian apa di sini? Karena H subgrup gitu ya. Subgrup dari G. Kan di buku gitu tuh. H subgrup dari G ya. Bukan. Enggak gini. Karena AB inverse ada di G dan H subgrup dari G ya, maka gitu ya, di situ ya ditulis maka AB inverse ada di H ya. Alasannya apa? Alasannya apa ini? Ada yang tahu alasannya apa? Hal apa yang dipakai dari informasi H subgroup ya, ketika kita punya ini, maka ini
AB inverse di H, maka AB inverse diinverskan ada di H. Sifat apa yang dipakai dari subgrup? Dari sifat elemen inverse di H gitu ya. Jadi kan AB inverse itu kan satu elemen di H gitu ya. Kita pandang sebagai satu elemen di H. Ya karena dia satu elemen di H, maka bentuk inverse-nya ada di H gitu ya. Sampai sini. Nah, kemudian lihat lagi ya. Dari lema ya. Dari lema kita punya bahwa apa? AB inverse diinverskan sama dengan B inverse. Inverse A inverse. Gitu ya. Nah, ini sama dengan B A inverse. Nah, ini ke sini ini juga dari lema gitu ya. Oke. Jadi BA inverse ada di H. Berarti apa? Artinya B kongruen A modulo H. Gitu ya. Nah, nanti yang ketiga, Novita, suara saya jelas masih? Lem A kongruen B Jelas, Bapak. modulo H dan B kongruen C modulo H. Maka A kongruen C modulo H. Ya. Ini dilanjutkan sendiri ya. Dilanjutkan sendiri menulis buktinya ya. Jadi yang disebutkan oleh Ulwan tadi gitu ya, membaca yang ada di buku ya, itu kalian tambahkan dalam bentuk pembuktiannya ya secara mandiri. Itu Anda keluarkan hal-hal yang masih implisit ya. Misalkan gini ya, since ini which is subgroup maka ini. Sebetulnya apa sih yang dipakai? Sifat inverse dari subgroup gitu ya. Kemudian ada penggunaan lema. Dari sini inverse-nya adalah ini gitu. Kenapa? AB inverse menurut lema sama dengan B inverse A inverse. Jangan pakai AB lah, pakai kotak gitu ya. Kotak segitiga inverse sama dengan segitiga kotak inverse. Ya udah diikuti saja kotaknya sebagai A ya. Kotaknya sebagai ini kotaknya sebagai A, segitiganya sebagai B inverse. Berarti ini adalah segitiga inverse kali kotak diinverskan. Nah, dari lema lagi, inverse itu sama dengan B itu sendiri. Sehingga didapat begini gitu ya. Nah, yang ketiga juga sama ya. Nanti dioperasikan dapatnya seperti ini. Nah, berarti kita di sini punya ya bahwa ada hubungan yang namanya kalau A, B di G ya, A, B di G kita definisikan ya. Kita definisikan bahwa A kongruen B modulo H jika dan hanya jika A, B inverse elemen H. Nah, ya. Ini nanti kita gunakan notasi ini ya. A relasi B. Ya. Kita nyatakan bahwa A berelasi B itu artinya A kongruen B modulo H. Ya. Jadi nanti kita akan sebut ya. Kita akan sebut suatu relasi dengan suatu definisi gitu. Nah, ternyata nanti kita dapat begini nih. Ya, kan A kongruen A modulo H itu kan artinya ini gitu ya. Kemudian kalau A kongruen B modulo H itu didapat B kongruen A modulo H gitu ya. Ini berarti kalau A relasi B maka B relasi A. Kemudian kalau A kongruen B modulo H dan B kongruen C modulo H. Nah, ini hurufnya beda ya. Jadi ada A kongruen B dan B kongruen C, kongruen relasi C ya. Maka A kongruen C modulo H. Nah, maka kita dapatkan A kongruen C ini gitu ya. Nanti kalau ada relasi yang memenuhi 1, 2, 3, ini disebut sebagai relasi ekivalen ya. Jadi saya definisikan A berelasi B artinya ini.
kalau relasi ini memenuhi 3 hal ini, maka dia disebut sebagai relasi ekivalen gitu ya. Nah, ini saya masuk ke definisi relasi ekivalen. Itu kalau di buku ini ya bentuknya gini nih. Relasi ini disebut sebagai relasi ekivalen. Tapi apa itu relasi ekivalen? Relasi ekivalen itu pendekatannya kalau di buku yang versi kedua itu masuknya dari sini ya. Nah, ini relasi ekivalen. Jadi Anda boleh mulai dari sini nanti ya. Relasi ekivalen itu ini definisinya. Ya, di buku yang ketiga juga sama sebetulnya ya. Definisi relasi ekivalen cara menulisnya relatif sama gitu ya dengan yang ini. Nah, ini saya tulis di sini. Ini adalah definisi relasi ekivalen. Jadi dia dimulai dengan operasi biner gitu ya. Relasi biner bukan operasi biner. Relasi biner dia disebut ini gitu ya. Nah, ininya nanti ada istilah ya. Ada istilah di sini. Saya ngopinya salah. Ada 3 istilah terkait dengan relasi ekivalen, yaitu ini ya. Pernah dibahas tentang relasi ekivalen di kuliah-kuliah sebelumnya? Refleksif, simetri, dan transitif. Kalau belum berarti istilah ini mungkin muncul di dalam pemahaman Anda ya di kuliah ini gitu. Tapi kalau sudah pernah sebelumnya ya berarti nanti ini sifatnya mengulang saja karena nanti di sini akan ada contoh-contoh bagaimana membuktikan relasi ekivalen. Nanti ada konsekuensi terhadap relasi ekivalen yaitu kelas ekivalen gitu ya. Nah, kelas ekivalen ini nanti akan ada hubungannya dengan koset ya, hubungannya dengan koset kanan gitu ya dalam proses pembuktiannya. Gitu ya, kira-kira seperti ini. Oke. Nah, baik untuk hari ini saya cukupkan dulu materinya. Nah, Anda silakan baca-baca gitu ya di buku ini tentang relasi ekivalen gitu ya. Dan konsekuensinya ini nanti ada di teorema 111 pada buku ini atau di buku 3 ya tentang relasi ekivalen itu ada di sebentar ini halaman coba mana relasi ekivalen. Nah, ini ya, relasi ekivalen ini halaman 57 nih di buku 3 nih ya tentang relasi ekivalen. Karena nanti ada kaitannya relasi ekivalen dengan lambang kotak ini ya. Lambang kotak ini nanti kita sebut sebagai kelas ekivalen dan kelas ekivalen itu ternyata nanti ada hubungannya dengan koset kanan. Ya, materi berikutnya akan kita bahas tentang koset gitu ya. Koset itu seperti apa? Tapi untuk mendefinisikannya ternyata dia dihubungkan dengan yang namanya relasi ekivalen. Kira-kira begitu ya. Jadi insya Allah besok kita akan membahas lagi materi ini. Kita lanjutkan. Tapi paling nggak Anda baca-baca dulu ya tentang ini, relasi ekivalen dan konsekuensinya seperti apa gitu ya. Oke, sebelum ditutup ada pertanyaan dulu nih. Materinya ya, ini nanti saya share langsung aja ke WA Group. Anda bisa baca-baca dulu gitu ya. Oke, kalau nggak ada nanti dipahami dulu ya buat bekal besok pembahasan relasi ekivalen dan koset gitu ya. Ada hubungan gitu dalam konsep aljabar ini ya. Tapi dasarnya sebetulnya dari himpunan juga ya. Nanti Anda bisa lihat gitu. Kemudian kalau contoh-contohnya ya Anda mulai dengan himpunan-himpunan yang Anda kenal saja, himpunan bilangan bulat gitu ya. Kemudian nanti dilihat konsekuensinya seperti apa. Ya. Oke, kita tutup hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya, ditutup dulu. Maaf,